Partai Keadilan Sejahtera meminta pemerintah untuk menunda pembangunan dan pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna tentang penyampaian pandangan fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2024. Anggaran untuk pembangunan dan pemindahan IKN diminta untuk dapat dialihkan pada program prioritas yang memberikan dampak luas bagi masyarakat. Hai semua, selamat datang di Channel. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan yang sehat. Amin. Yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu, oke? Agar channel ini lebih cepat berkembang. Saya doakan agar kebaikan teman-teman semua dibalaskan berlipat-lipat kali ganda oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, berita kali ini barusan saya melihat berita dari partai oposisi seperti PKS dan Demokrat meminta pencairan anggaran untuk pembangunan IKN pada 2024 ditunda. Rizky Aulia Rahman Natakusuma, anggota DPR dari Demokrat, mengatakan jika anggaran pembangunan IKN tidaklah prioritas dibandingkan dengan kebutuhan anggaran untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat. Andi Akmal Fasludin dari PKS juga memandang bahwa kebijakan belanja negara untuk pembangunan IKN itu lebih baik digunakan untuk memperkuat infrastruktur di sektor pertanian. Kalau saya melihat sekilas, kesannya dua partai oposisi itu sangat peduli dengan rakyat, padahal itu hanya jebakan kepada Presiden Jokowi di akhir masa pemerintahan beliau. Bagaimana menurut teman-teman? Itu hanya tanggapan saya saja, karena mereka ingin menjebak. Penasaran dengan isi video ini? Tonton sampai selesai agar teman-teman bisa mendapatkan informasi tentunya yang bermanfaat bagi kita, agar kita tidak termakan oleh ocehan-ocehan dari oposisi ini. Oke, mari kita masuk ke videonya. Permainan kotor PKS, Demokrat, Oke, Anies video ini Baswedan saya ambil dari Siwar ditulis oleh TV. Nafi Siwar di siwar.com. Barusan lihat berita jika partai oposisi seperti PKS dan Demokrat meminta pencairan anggaran untuk pembangunan IKN pada 2024 Bagi teman-teman yang ingin Rizky Aulia menonton Rahman video Natakusuma, anggota originalnya, DPR dari nanti saya Demokrat, sertakan mengatakan di jika anggaran kolom pembangunan deskripsi. IKN tidaklah prioritas dibandingkan dengan kebutuhan anggaran untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat. Andi Akmal Fasludin dari PKS memandang bahwa kebijakan belanja negara untuk pembangunan IKN itu lebih baik digunakan untuk memperkuat infrastruktur di sektor pertanian. Kalau dilihat sekilas, kesannya dua partai oposisi itu sangat peduli dengan rakyat, padahal itu hanya jebakan kepada Presiden Jokowi di akhir masa pemerintahan beliau. Jika anggaran IKN ditunda, itu sama saja memperlambat proses pembangunan IKN dan bisa jadi mangkrak. Kalau mangkrak, nanti yang disalahkan pasti Presiden Jokowi. Ya, Kita pasti. sudah paham otak kotor oposisi. Ya, Mereka sengaja menjual nama rakyat untuk menolak anggaran IKN agar IKN mangkrak, lalu dijadikan senjata makan tuan oleh oposisi untuk menyerang pemerintah dan mencium respon ocehan dua partai oposisi tersebut. Ibu Sri Mulyani mengatakan program pembangunan IKN akan terus dilanjutkan pada tahun depan karena sudah menjadi bagian dari program prioritas. Ini seiring juga dengan pembangunan proyek strategis nasional lainnya atau PSN.
Program prioritas juga difokuskan untuk mempercepat transformasi ekonomi melalui percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk berkelanjutan Ibu Kota Nusantara atau IKN dan Proyek Strategis Nasional atau PSN, kata Sri Mulyani saat rapat paripurna di DPR. Sebenarnya yang protes IKN itu pasti pihak oposisi. Anies Baswedan juga pernah kritik IKN di luar negeri. Aneh betul, bukan? betul. Anies menjelekan pemerintahan Indonesia saat dia berada di luar negeri. Mau jadi presiden di Indonesia, tapi malah menjelekan pemerintahan Indonesia di luar negeri. Dan bukan sebuah kebetulan jika pemerintahan asing juga kritik IKN. Dan faktanya tokoh oposisi Rocky Gerung keceplosan menyebutkan ada dana asing di balik penolakan pembangunan IKN oleh Presiden Jokowi saat ini. Ini sama seperti pihak asing yaitu PBB yang kritik sirkuit Mandalika dengan menggunakan isu HAM. Padahal juara World Superbike 2022 Alvaro Bautista memuji sirkuit Mandalika sebagai trek terbaik di dunia saat kembali ke Indonesia untuk balapan di... Untuk sirkuit sih saya tidak ragukan karena saya salah satu penggemar atau penghobi menonton MotoGP. Jadi isu-isu yang ada di luar sana menjelekkan kualitas dari sirkuit Mandalika yang dibangun oleh Presiden Jokowi itu adalah salah. Malahan sirkuit Mandalika ini terbilang sirkuit tercanggih di banyaknya sirkuit yang sering digelar balapan-balapan MotoGP. Oke, lanjut. WSBK Mandalika 2023. Bahkan MotoGP Mandalika membuat 300 UMKM di Indonesia bisa meraup 1,2 miliar rupiah dan juga menyumbang 4,5 triliun rupiah bagi pendapatan Indonesia. Dari kasus Mandalika kita sudah bisa belajar bagaimana pihak asing menggunakan isu HAM untuk menghambat Indonesia maju. Dan sekarang PKS, Demokrat, Anies Baswedan, dan semuanya pihak oposisi malah nyinyir pembangunan IKN dengan menggunakan berbagai macam isu. Tapi Rocky Gerung mengatakan ada pihak asing di balik penolakan pembangunan IKN. Jadi sudah paham bukan bagaimana permainan kotor tokoh dan partai oposisi serta pihak asing di balik pembangunan IKN oleh Presiden Jokowi saat ini? Mungkin bisa jadi mereka disogok oleh negara-negara yang tidak ingin negara kita tercinta ini, Indonesia Raya, menjadi negara maju. Mulai ada titik terang. Lanjut. Apakah ini semua sebuah kebetulan? Silahkan rakyat Indonesia untuk menilainya sendiri. Wassalam Nafis Siward. Bagaimana menurut Anda? Oke, itulah isi video yang saya maksudkan tadi. Mana oposisi partai PKS dan Demokrat mengkritik lagi pembangunan IKN. Menurut teman-teman bagaimana penjelasan dari narasi video ini yang saya ambil dari channel Siward TV? Teman-teman yang ingin menonton video originalnya saya sertakan di kolom deskripsi. Silakan dicek. Untuk bonus video, saya akan melanjutkan video ini dengan berita terbaru elektabilitas dari 3 capres. Oke, mari kita lanjut. Survei Litbang Kompas merilis hasil calon wakil presiden pilihan publik yang cocok mendampingi 3 capres. Survei memiliki responden 1.200 yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Litbang Kompas menggelar wawancara tatap muka pada 29 April hingga 10 Mei 2023. Ganjar tembus 40% survei Litbang Kompas. Prabowo mendekat dan Anies masih turun. Ditulis oleh Widodo Ekspedisiword.com. Beredar hasil survei terbaru versi Litbang Kompas yang kembali menempatkan Anies Baswedan di posisi buncit dengan hanya 23,2%. Angka yang cukup bikin prihatin kubu koalisi perubahan jika melihat jarak yang cukup jauh dengan Ganjar Pranowo yang menyentuh 40%
sedangkan sisanya 36,8% milik Prabowo Subianto. Hasil survei Litbang Kompas edisi Mei 2023 itu pun mendapati bahwa ada kenaikan signifikan dari Prabowo Subianto yang sebelumnya di bawah 30%, sedangkan Ganjar Pranowo naik tipis dan Anies Baswedan kembali turun. Perolehan persentase elektabilitas ini tentu setidaknya menimbulkan reaksi yang berbeda dari ketiga kubu masing-masing tokoh tadi. Karena kalau dibiarkan dan tidak direspon dengan tepat, maka elektabilitas mereka akan turun, terutama Anies yang semakin menyedihkan. Kubu Koalisi Perubahan tampaknya kudu memutar otak dan memeras keringat lebih kalau mau menaikkan elektabilitas Anies yang semakin tertinggal. Cara-cara kamuflase dengan menggambarkan Anies sebagai sosok yang santun, toleran, dan tidak menyerang kandidat lain tampaknya tidak efektif karena publik sudah membaca adanya niat terselubung di sana. Jadi, bersiaplah untuk melihat munculnya strategi kampanye yang lebih agresif dari kubu ini, baik lewat opini para elit partai, kader, dan pendukung fanatik, hingga ex-Wapres RI Yusuf Kala yang akan semakin terang-terangan mendukung Anies. Jangan lupa pula bahwa potensi perpecahan koalisi masih mungkin terjadi dengan manuver Gerindra atau Golkar yang bergerilya ingin mengajak Demokrat bergabung. Sementara PKS biarkan saja kembali menjadi oposisi setidaknya 5 tahun lagi dengan tetap berteman sama Nasdem. Prabowo yang pada tulisan sebelumnya saya sebut sudah kehilangan momentum emas karena kesempatan terbaik datang pada 2014, kini mungkin akan mengincar the last change yang jika hanya dilihat dari elektabilitas memang bisa menjadi alasan kuat untuk bertarung pada Pilpres 2024 nanti. Namun bagi saya secara usia dan kondisi fisik, kekuatan Prabowo agak meragukan untuk bisa memimpin negeri ini dengan kondisi prima selama 5 tahun. Kalau ada apa-apa di tengah periode kepemimpinan bagaimana? Artikan sendiri ya. Meskipun begitu, dengan niat dan semangat yang tampaknya tidak terbendung, sukar bagi kita untuk berharap Prabowo batal maju sebagai capres, kecuali ada something big happen yang membuat Prabowo berubah pikiran. Terakhir ada Ganjar Pranowo dan kubu PDI Perjuangan yang praktis sampai hari ini baru didukung oleh Hanura dan PPP. Tapi masih perlu berjuang meyakinkan publik agar melirik Ganjar Pranowo, terutama dari kalangan relawan, pemilih Jokowi dan swing voters yang masih cukup besar karena ada di kisaran 10-12%. Namun masa pendaftaran masih lama dan peta politik masih bisa berubah. Apalagi kita tahu masih ada kasus korupsi BTS yang menimpa Sekjen Nasdem Johnny Plate yang kalau sampai bernyanyi karena gak mau dibui sendiri, potensi terjadi goncangan politik terutama di kubu Koalisi Perubahan akan terjadi. Bersiaplah Pak Paloh, begitulah kura-kura. Begitulah kura-kura Pak Paloh. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton full video ini. Bagaimana tanggapan teman-teman di video awal tadi dan video kedua? Silakan teman-teman berkomentar. Sedikit masukan dari saya. Pak Jokowi lanjutkan IKN. Jangan mendengar ocehan-ocehan dari kardun-kardun, yaitu dari oposisi-oposisi yang kayaknya mereka ingin Indonesia mundur ke belakang, bukan maju ke depan. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia yang pintar, mari kita mendukung Pak Jokowi agar Pak Jokowi melanjutkan ibu kota baru yaitu IKN, agar negara kita cita-citanya tercapai. Di 15 tahun ke depan Indonesia akan menjadi negara maju yang akan dirasakan oleh anak cucu kita. Oke, segitu saja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.